Baru selanjutnya kan tadi kita ini udah sharing gini ya kan, udah sharing kami ini gimana dulu waktu semester awal. Jadi itu selama masa perkuliahan, selama menjalani ini kan, apalagi kita ini udah mau masuk di akhir lah ya kan, pada skripsian. Bang Teddy juga, Bang Oka juga, saya juga. Jadi tips lah dari Bang Teddy ini apa nih untuk kita bisa survive nih selama belajar KKNI gitu. Kalau aku sih semua masalah perkuliahan, setiap ada kesempatan, ambil aja kesempatan itu. Jangan ragu untuk mengambil kesempatan. Kayak saya kebetulan ada kesempatan untuk bisa bekerja malam di warnet, bisa sekalian gitu ngerjain tugas. Juga jangan lupa untuk bisa memanajemen waktu itu seefisien mungkin. Kapan waktunya kita ngerjain tugas, kapan waktunya kita belajar, kapan waktunya kita kerja. Belajar, kerja, dan ngerjain tugas. Benar. Bisa disiasati Bang ya. Iya. Kalau untuk Bang Oka gimana tipsnya nih? Jadi pengalaman juga kita nggak bisa bilang harus on time ngerjain tugas ya Kak ya. Iya benar. Karena kita biasanya ngerjain tugas tuh besok mau dikumpul gitu kan. Baru udah kayak dapat hidayah dari langit Iya, gitu kan, iya. kerjanya lancar. Terus dapat inspirasi gitu ya kan. Tapi kalau saran dari saya sih ya pribadi, itu kalau kita memiliki wawasan, memiliki banyak informasi di dalam kepala, menulis tuh kayaknya lancar aja gitu Kak. Jadi bagaimana cara mendapatkan wawasan tersebut itu sering-sering sharing. Sharing sama teman-teman sefrekuensi. Itu yang pertama. Lalu kita seringlah membaca buku, lalu membaca jurnal seperti itu. Kalau misalnya kita sudah banyak informasi di dalam kepala, menulis itu gampang banget gitu. Jadi mengerjakan tugas ya hanya 2 jam selesai gitu kan Kak. Pengalaman gitu juga kan. Yang penting diseriusin Iya, ngerjainnya diseriusin. itu ya kan Bang. Kita lama mengerjakan tugas karena kita nggak tahu apa sih yang mau ditulis gitu kan. Benar. Jadi kita riset lagi dari pustaka. Itu yang membuat lama mengerjakan tugas seperti itu. Kalau kayak kita aja lah lagi skripsian nih ya. Kalau awal mau skripsian ini aja bingung apa sih yang mau ditulis. Mau mulai dari mana ya? Bener, mulai tapi dari kalau mana? udah ketemu latar belakang itu kayak udah langsung subtemanya ini lagi gitu. Jadi Lanjut, terus ya. Mengalir Sudah, ya. kan? Jadi yang paling penting tuh harus tahu dulu ya Bang, apa apa ya? sih yang mau dikerjakan tugasnya. Nah, sekarang kita tengok tips dari mahasiswa berprestasi Unimed 2019. Kalau saya nih ya, tipsnya itu yang paling pertama itu jangan sungkan untuk bertanya. Apalagi jangan sungkan untuk kayak kita nengok-nengok beberapa video yang seperti ini nih, kayak sharing kayak gitu. Karena dari kalau kita malu untuk bertanya, kita bisa untuk diri kita tuh kayak ngelihat video, oh iya ternyata bisa begini ya begitu. Apalagi nih kakak-kakak angkatan kalian itu udah lebih paham gitu. Kadang kalau kita segan nanya sama dosen, kakak angkatan kalian ini udah lebih survive kayak gitu. Oh, dosen yang seperti ini nih begini, dosen yang seperti ini begini karakternya, sehingga kita bisa tahu nih, oh berarti aku harus mengerjakannya begini nih, harus tulis yang seperti ini. Lalu kita juga jangan kayak maksudnya menutup diri gitu, kayak ibaratnya aku nggak bisa nih kayak gitu. Jadi jangan seperti itu, kita harus coba membaur lah kayak gitu sama teman-teman yang lainnya, sehingga kita bisa nemuin teman yang sefrekuensi tadi gitu. Dan akhirnya kalau kita memang bisa membuka diri itu, kita bisa juga cari teman-teman yang di fakultas lain, atau bisa lebih gampangnya kalau kalian memang bisa memanajemen waktu, ikut organisasi yang memang mendalami bagaimana karya tulis ilmiah begitu, bagaimana potensi kalian lah bisa kalian gali begitu. Oh, super sekali. Keren ya. Kita nggak terpikir dari dulu gitu ya. Kalau dari dulu gitu. Kita pasti banyak prestasi Ted ya. Jelas lah. Sampai Malaysia. Dapat medali emas lagi ya. Ya, medali emas ada di ITB dan Universitas Malaya. Jadi penghargaan ke kita ada banyak ya. Yang pertama itu 2017 jadi duta membaca di antropologi. 2. Kalau yang kedua itu ada juara karya tulis ilmiah Unimed Conservation, juara 1. 3. Sini. Oh, sini 3. Sini. Di sini 3. Kalau yang di sini yang ketiga itu pernah mengikuti delegasi pengabdian di Malaysia tahun 2017. Kalau tentang PKM-nya, Oh, kalau PKM itu didanai 3 kali. itu sulit banget loh, didanai itu sulit banget loh. 3 kali 3 loh. kali. Dan kalau PKM ini ibaratnya tujuan mahasiswa paling utama, event terbesar lah kayak gitu. kompetisi terbesar di tingkat mahasiswa ya, PKM ya. Benar.
Dan itu tahun 2019 kemarin dari Universitas Delegasi ke PIMNAS. Timnas PIMNAS ke-32 di Bali Udayana. ke Bali Kalau dapat yang medali perak. medali perak Juara 2 lah ibaratnya. nasional, juara 2 Se-Indonesia lu. se-Indonesia. Dan itu lawannya benar-benar UGM ITB. Jadi kita satu ruangan itu ya udah ngobrolin apa nih ini kita nih apa nih yang kita bawa dari universitas kan per kontingen. Jadi kan kita nih ngelihat nih dari universitas di Jawa kan tapi jangan sampai ngedon lah ini kayak gitu. Aku nih juga punya kualitas diri nih kayak gitu. Iya, Jadi, iya. Optimis lah ya Iya kan. bener. Wah, harus Optimis. wajib ya. Itulah jadi ya alhamdulillah gitu. Nah, jadi dari KKN ini itulah buahnya tadi ya kak. Iya bener. Nah. Jadi kita tuh jadi lebih terbiasa mikir gimana sih bisa memecahkan masalah dari KKN ini. Hasil-hasil kita mini riset, hasil-hasil dari kita CBR, CGR itu bisa kita kembangkan kalau kita memang benar-benar bisa mengolah hasil-hasil tugas-tugas tersebut. Jadi jangan berpikir KKN itu jahat. Benar. Cukup Rangga yang jahat. Rangga selingkuh. Wah, cinta. Sama nih lebih jahat. Hayati meninggalkan Zainuddin. Oh, Hayati. Tapi milih aja juga. Kok gitu? ninggalin Dilan. Jadi gak cuma cowok aja yang jahat, harus ada sekarang gender ya kalau gitu Jangan ya. salahkan cowok terus ya. Oke. Milih juga jahat. Nah, jadi itulah diskusi kita tentang perkuliahan di semester muda. Benar. Jadi begitulah ya kira-kira, barangkali ada adik-adik yang mau bertanya atau misalnya mau kepo-kepoin lagi nih apa lagi nih, bisa kalian komentar di bawah atau kalian bisa juga hubungi yang pemilik channel ini, Bang Oka dan Bang Teddy kayak gitu. Tapi kalau CEO-nya. kalian buat komentar di bawah, Kak Argita yang balas ya. Kak Argita. Bukan kami ya, ini Kak Argita yang datang loh, tanggung jawab loh ya. Kan kalian pemilik akunnya. Oh iya sih. Oke, sekian dulu dari kita. Saya Argita Arisindi. Saya Oka Dede Arwansyah. Saya Teddy Arwana. Teddy Tribowo. Nah, Oke, sekian. terima kasih Kak Argita Terima sudah kasih. main-main ke Saya Bukber. terima kasih Mantap, sudah diterima. Kak Argita. Ya, see you. See you.